Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marsofran Ferini Mustaneo, asal sekolah SMP Negeri Fatmolo, LPTK penyelenggara PPG tahun 2025, batch 2, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, satu orang yang tergerak pimpin kita di dalam doa. Saya. Silakan. Marilah kita berdoa. Kepala Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas tuntunan penyertaan-Mu. Engkau telah menjaga melindungi kami, menyertai kami dari tadi pagi hingga saat ini ya Bapa. Kami masih dalam keadaan baik-baik saja dan selamat. Sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Mari Engkau datang berkati dan lindungilah kami, supaya apa yang kami pelajari bisa kami pahami dengan baik dan boleh tertanam dan tertabur dalam hati kami masing-masing. Amin. Oke, terima kasih Ellen yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, Pak absen dulu. Oke, yang pertama, Ellen Danoliu, Hadir Pak. Sanda Poli, Windy Bahan, Hadir Pak. Lindi Nabunome, Wandi Ola, Hadir, Pak. Yesri Manu. Hadir, Pak. Oke, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Langkah selanjutnya itu kita membuat suatu kesepakatan. Yang pertama, bersikap sopan dan menghargai guru serta teman ya. Jadi saat pembelajaran harus sopan, terus menghargai teman di samping kiri, samping kanan, memberikan senyum yang paling manis. Oke, yang kedua, tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Jadi di saat pembelajaran kita fokus pada pembelajaran. Yang ketiga itu menjaga kebersihan kelas. Tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Kalau ada sampah, lagi makan permen, tolong sampahnya dimasukkan ke dalam saku baju atau saku rok atau saku celana. Paham? Paham. Ada yang bisa ulangi kesepakatan kelasnya? Yang pertama apa? Sikap sopan santun dan menghargai guru dan teman. Oke, yang kedua siapa? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, kita lanjut pada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan konsep hukum Pascal. Yang kedua, ada yang bisa baca? Menjelaskan rumus hukum Pascal dan menjelaskan makna setiap tabelnya. Variabelnya ya. Jadi kita belajar hukum Pascal. Di dalam hukum Pascal itu ada rumusnya. Ada variabel. Contohnya disimbolkan dengan huruf P, B kapital. B kapital itu namanya apa? Terus satuannya apa ya? Yang dimaksud dengan variabelnya. Bisa paham? Nanti kita belajar. Oke, yang ketiga, siapa yang bisa membaca? Saya, Pak. Silakan Riani. Mengidentifikasi contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang termasuk dalam identifikasi contoh penerapan yang berhubungan dengan hukum Pascal ini contohnya apa-apa di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti mengerti juga, oh ini yang dinamakan dengan hukum Pascal. Sebelum kita masuk ke materi, kita pretest dulu. Kita uji kemampuan awalnya. Soalnya nanti Pak bagi. Ada 2 lembar, nanti Pak bagi per siswa. Dijawab sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, ini Pak bagi pertama, silakan disorong. Satu orang dapat 2 ya. Oke, 1 menit waktu yang diberikan ya. Silakan tulis nama sesuai petunjuk yang ada di lembar yang Pak sudah bagikan. Diisi sesuai pemahaman masing-masing ya. Jangan tanya kawan di sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau kurang paham, silakan bertanya. Sudah jelas? Kalau tidak jelas, silakan bertanya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 1 menit ya. Oke, silakan. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita masuk pada pertanyaan pemantik ya. Pernahkah kalian melihat suntikan? Pernah. Sebutkan bagian-bagian dari suntikan. Satu orang bisa menjawab. Silakan Medin. Jarum. Apalagi? Pendorong. Penampungan. Penghubung. Oke, itu adalah bagian-bagian dari suntikan. Yang ketiga, apakah kalian mengetahui cara kerja dari suntikan? Oke, Pak punya suntikan di sini, ya. Tadi kalian bilang ada pendorong, ada jarum, dengan ada penghubung. Penghubung itu antara jarum dengan tabungnya, ya. Cara kerjanya, ini Pak punya gelas kimia berisi dengan air. Cara kerjanya itu kita tarik. Terisi apa di dalam? Air. Paham? Ada yang mau mencoba satu orang? Silakan Sandra. Oke, silakan. Ya. Itu adalah cara kerja dari
Suntikan. Jadi pendorongnya itu kita tarik. Oke, terima kasih Sandra. Kita berikan aplaus dulu untuk Sandra. Oke, kita lanjut lagi pada materinya. Minta kalian berdiri, kita yel-yel dulu. Yel-yelnya ini gampang saja ya. Mungkin kalian pernah dengar lagu hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Bisa? Bisa. Oke, kita menyanyi dengan semangat. Oke, yang pimpin siapa? Riani bisa pimpin? Oke. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, kita berikan aplaus dulu. Oke, kita masuk pada kegiatan inti. Tolong perhatikan video yang Pak tayangkan di sini ya. Tolong diperhatikan ya. Silakan lihat. Oke, Pak ulangi lagi. Oke, dari video yang kalian lihat, silakan. Suntikan yang didorong otornya turun, sedangkan suntikan yang ditarik otornya naik. Oke, kita berikan aplaus dulu. Kata Riani bahwa kalau suntikan didorong, mobilnya naik. Suntikannya ditarik, mobilnya turun. Ada lagi jawaban yang lain? Tidak ada? Oke, kita terima kasih kepada Riani ya. Baik, kita akan masuk dalam materinya. Hari ini kita belajar tentang apa sebenarnya ya. Yang dari tadi suntikan, terus lagi kita masuk kepada mobil yang didorong, terus pendorongnya ditarik, mobilnya turun dari atas ke bawah. Jadi hari ini kita belajar tentang, ada yang tahu? Hukum Paskal. Hukum Paskal. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang hukum Paskal. Hukum Paskal ini yang dinamakan Paskal itu nama orang ya. Kalian bisa baca di slide siapa Blaise Pascal. Blaise Pascal ini lahir pada tanggal 15 Juni 1923. Berkebangsaan Prancis. Profesinya itu matematikawan dengan fisikawan. Orang matematika lagi, orang fisika lagi. Jenius, ya. Terkenal dengan hukum Pascal dan kalkulator. Jadi kalkulator yang kalian pakai itu yang ada secara manual dan ada yang di HP kalian itu penemunya ini. Blaise Pascal. Ya, berkebangsaan Prancis. Jadi dia lahir tahun 1623. Kamu lahir tahun berapa, Ellen? 2011. Kita belum ada, dia sudah ada. Dia yang menciptakan kalkulator dengan hukum Paskal. Paham? Jadi pas kita tekan, oh 1 ditambah 1 di kalkulator sama dengan berapa? 2 di kalkulator. Oh, dari kalkulator ini yang temukan ini Blaise Pascal. Selama ini kita pakai, tapi kita tidak tahu siapa yang temukan. Ya, hari ini kita tahu bahwa Blaise Pascal yang menemukan Kalkulator. dengan hukum Paskal. Oke, kita lanjut lagi. Bunyi hukum Paskal. Ada yang bisa baca? Silakan Ellen. Tekanan yang diberikan pada medium dalam yang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Maksudnya yang mana? Maksudnya yang ini ya. Salah satu contoh hukum Paskal yang tadi Pak bilang apa? Suntikan. Oke, tekanan yang diberikan pada fluida. Fluidanya yang mana? Yang ini di dalam wadah ini. Apa? Air. Kalau berbicara tentang fluida berarti kita berbicara tentang zat. Air ini termasuk apa? Zat cair. Jadi fluida itu kita berbicara tentang zat cair. Terus hukum Paskal ini dia berbicara tentang zat cair saja. Yang cair-cair, yang padat tidak. Ya, paham? Paham? Diberikan pada fluida zat cair di dalam air. Contohnya air. Dalam ruang tertutup. Ruang tertutupnya yang mana? Tabung ini. Jadi ini tidak ada udara yang di dalam. Makanya suntikan itu dipakai hanya 1 kali. Kalau udara yang masuk, kita tidak bisa pakai lagi pada ruang tertutup tanpa Udara. Artinya, jika kita menekan air dalam wadah tertutup, tekanan tersebut akan menyebar ke seluruh bagian air dengan kekuatan yang sama. Contoh, masukkan air ya ke dalam suntikan. Kita tarik, airnya ikut. Kita tarik, airnya ikut. Contohnya ini ya. Kita tekan, kita berikan tekanan. Tekanannya itu sama besar. Ya, air yang meluncur keluar kan? Itu yang dinamakan dengan hukum Paskal pada ruang tertutup. Dan selama ini kita bilang, oh itu suntikan. Tapi kita tidak tahu hukum apa yang berlaku dalam suntikan. Hari ini kita tahu bahwa hukum Paskal lah yang bermanfaat pada suntikan. Oke,
Nanti ada pertanyaan, kalau tidak paham silakan bertanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada rumusnya ya. Rumusnya itu P sama dengan F per A. P ini ada P kapitalnya itu adalah tekanan. Satuannya itu adalah Pascal. Pascal atau Newton per meter pangkat 2 atau Newton meter kuadrat. Yang kedua itu F kapital. Itu sama dengan gaya. Gaya itu satuannya itu adalah Newton. Oke? Yang ketiga itu adalah A kapital. Itu sama dengan luas Bidang tekanan. atau luas penampang. Oke, kita berbicara tentang rumusnya. P adalah tekanan. Tekanan yang dimaksud di sini apa? Dalam suntikan, tekanan itu yang ini. Ya, pakai kasih contoh, tekanan itu yang ini. Kita menekan. Sudah? Di dalam tekanan ada gaya juga. Ya, kita kasih gaya di pendorong, kemudian kita tekan. Ada gaya dan ada tekanan. Tanpa gaya tidak ada tekanan. Gayanya bukan yang gaya di depan cermin. Ada bedak, bibir merah, parfum, set. Ya, tidak ya. Gaya yang dimaksud dalam sini adalah gaya fisika. P, F sudah tahu. Luas penampang. Luas penampangnya pada suntikan yang ini dalam tabung ini. Paham? Kita bermain ya, silakan. Oke, tekanannya yang mana? Silakan. Oke, tekanan dan gaya ya. Kita memberikan tekanan dan gaya. Luas penampangnya yang mana? Ya, dari ujung sini ke ujung. Oke, kita lanjut lagi. Kalau di sini ya, jadi ada bejana yang dihubungkan. Contoh kita menghubungkan suntikan yang ini ke suntikan yang lain ya. Itu rumusnya yang itu. Ada P1, P2, P1, P1, F2, ada A1, A2. Jadi penampang 1 dan penampang 2 saling berhubung. Oke, kita lanjut lagi. Itu soalnya. Jika gaya, perhatian di papan, jika gaya 50 Newton diberikan pada luas penampang 0,01 meter kuadrat, berapa tekanan yang dihasilkan? Jawaban. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yang kita pakai itu yang ini. Kita tulis jawaban. Yang kedua, diketahui. Diketahui dari soal diketahui jika gaya 50 Newton. Gaya disimbolkan dengan apa? F apa? Silakan Midin. F kapital. Ya. F kapital dengan F kecil itu berbeda. Ya, berbeda. Jadi jika gaya 50 Newton dari soal, berarti gaya ini F kapital. Diketahui atau gaya sama dengan 50 Newton atau disimbolkan dengan N besar, N kapital. Diberikan pada luas penampang. Luas penampang di sini apa? A kapital. Terus A kapitalnya 0,01 meter kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah apa? Tekanannya dihasilkan. Tekanan disimbolkan dengan P kapital. Makanya di sini ditanya P atau dalam kurung sama dengan apa? Tekanan. Ya. Oke, kalau sudah diketahui sudah, ditanya sudah, jawabannya. Jawabannya kita kasih masuk rumus yang tadi. Hukum Pascal itu P sama dengan F per. Tinggal dimasukkan rumusnya. P kapital sama dengan F kapital dibagi dengan A kapital. F-nya berapa? 50 Newton. Dibagi 0,01 meter kuadrat. Tinggal dibagi 50 dibagi 0,01 itu dapat berapa? Sama dengan 5000 Pascal. Kenapa Pascal? Karena ini rumusnya Newton per meter kuadrat. Sama dengan 5000. Jadi yang tadi Pak katakan bahwa Pascal ini atau Newton per meter Pascal ini. Kalau mau tulis Newton per meter kuadrat saja tidak apa-apa. Sesuai dengan rumus ya. Newton dibagi dengan meter kuadrat. Jadi satuannya itu sama dengan 50 Pascal, 5000 Pascal atau Newton per meter pangkat 2. Paham? Ya kita lihat rumus saja. Oh ini Newton. Tinggal dibagi. Ada meter kuadrat. Bisa? Bisa. Pakai kalkulator tidak apa-apa ya. Nanti kalau ada soal pakai kalkulator saja. Contohnya 50 dibagi 0,01. 0,01 sama dengan berapa?
silakan gunakan aplikasi yang ada di HP Android. Ya, tidak ada batasan-batasan ya. Oke, paham? Paham. Kita lanjut lagi. Kita masuk dalam penerapan hukum Paskah dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Pernah lihat ini? Dia punya nama apa? Dongkrak? Ah, kalau bahasa pasarnya apa? Doma, ya? Tahu doma? Tahu. Nah, biasa dipakai di apa? Bengkel. Di bengkel. Oke, terus apa lagi? Oke, terus dipakai di mobil. Kalau bannya pecah kan pernah lihat? Supir turun mulai dia masuk di kolong otot, dia mulai pompa, pompa. Ya, mulai bannya terangkat pelan-pelan. Pernah lihat? Pernah. Ya, ini yang dinamakan dengan do. Ada yang tahu isi di dalam dongkrak hidrolik ini apa? Oli. Memang benar oli. Ya, tanpa oli dia tidak akan bergerak. Harus dikasih oli, ya. Jadi pas kita tekan naik turun, dia mulai terangkat. Ya, itu salah satu penerapan hukum Paskah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini bukan barang baru, ya. Bukan barang baru. Kita sudah pernah lihat, kita sudah pernah pakai juga. Oke. Yang kedua, pernah lihat ini? Pernah. Ini apa? Rem apa? Pada kendaraan. Oke, rem hidrolik atau rem Cakram. pada Motor. Di sini Anda bisa bawa motor? Punya motor? Punya. Di rumah ada ya? Ada. Kita biasa menggunakan rem cakram pada motor. Itu ada apanya di dalam? Ada minyak rem. Minyak rem. Ya, tanpa minyak rem kita tidak bisa menggunakan rem Cakram. Ini contoh kedua dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga, pernah lihat ekskavator? Pernah. Yang kemarin datang di SMP Negeri Fatmolo, pembersihan 2 gedung itu menggunakan hukum Paskah juga. Dia punya layar, ya kan? Ada 2 selang, nah itu di dalamnya isi oli. Menggunakan hukum Pasal. paham? Paham. Oke, kita masuk dalam pembagian kelompok ya. Ya, Pak. Kita masuk dalam pembagian kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. 3. Kelompok 1 LKM-nya, kelompok 2 LKM-nya, dan kelompok 3 LKM. Oke, silakan diskusi per kelompok. Mengalami kendala silakan bertanya, silakan diskusi. Oke, kerja kelompoknya itu 5 menit ya. Jadi silakan pergunakan waktu 5 menit dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau petunjuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan menjodohkan gambar yang ada ya. Kelompok 1 silakan menjodohkan mana yang termasuk gambar 1, mana yang termasuk gambar 2, dan mana yang termasuk gambar 3. Sedangkan kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 2 perhatikan, dan kelompok 3 Pak akan menayangkan video ya. Videonya nanti ditonton nanti Pak tayangkan di slide. Tolong kalian perhatikan videonya, terus kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar soal ya. Paham? Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, kita mulai dari kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 silakan perhatikan video yang Pak tayangkan nanti. Kerjakan sesuai dengan yang ada di bahan bacaan ya. Oke, silakan diskusi ya. Dan kelompok 3, silakan kelompok 3 ini, kelompok 3. Oke. Animasi kelompok 3. Animasi kelompok 3 ini tentang suntikan ya. Ada pendorong, ada jarum suntik. Tadi sudah Pak jelaskan. Jadi sesuai dari video yang kalian lihat ini, tolong kalian isi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar soal. Oke, paham? Oke, silakan kerjakan. Silakan berdiskusi. Kalau mengalami kendala silakan bertanya ya. Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah siapkan presentasi? Oke, kelompok 2 siapkan 1 dan kelompok 3 siapkan 1. Kita masuk dalam sesi diskusi ya. Kelompok 2 juga bisa memberikan pertanyaan. Kelompok 1 bisa memberikan jawaban. Ya, jarak hubungan timbal balik. Ya, silakan kita mulai dari kelompok yang bersedia duluan. Silakan berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Gambar nomor 1, jawaban dongkrak hidrolik mobil. Nomor 2, rem hidrolik pada sepeda motor. Oke, gambar dongkraknya dipilih jawaban pada dongkrak hidrolik mobil ya. Jadi gambar nomor 1 yang ini dipilih jawabannya itu ada di paling bawah di 3 ya. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi apakah jawabannya pas atau tidak? Pas. Ada pertanyaan? Pas. Pas. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan.
Oke, silakan kelompok 2, silakan tulis di papan saja. Jadi soal nomor 1 di kelompok 2 itu, jika gaya 50 Newton diberikan pada luas penampang 0,01 meter kuadrat, berapa tekanan yang dihasilkan? Diketahui apa-apa terus ditanya jawabannya. Oke, diketahui F atau gaya sama dengan 50 Newton. Oke, apalagi yang diketahui? Oke, luas penampang. Jawaban. Oke, P sama dengan F per A. Di mana F itu 50 Newton, gayanya 50 Newton, dan luas penampangnya itu adalah 0,01 meter kuadrat. Oke, 50 Newton dibagi 0,01 meter kuadrat sama dengan berapa? 5.000 Pascal. Silakan duduk. Sesuai dengan ini, pas? Pas. Benar? Benar. Oke, kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ketika kita menekan pluger, gaya diterapkan pada area kecil pluger. Yang berikut, rumus apa yang digunakan untuk menghitung tekanan dalam sistem hidrolik seperti suntikan? Jawaban, tekanan sama dengan gaya atau luas penampungan atau P sampai kapital sama dengan F kapital per A kapital. Yang berikut, apa yang terjadi pada cairan saat keluar mulai jarum suntik dengan bagaimana tekanan berperan dalam proses ini? Jawaban, yang terjadi cairan keluar dengan tekanan yang sama mulai jarum. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya diucapkan limpah terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi dari animasi ini kelompok 3-nya menyimpulkan pada contoh yang tadi Pak sudah berikan pada jarum suntik, bahwa dari animasi tersebut apa terjadi pada pluger atau pendorong ini, pendorong ketika kita menekan, ya. Ketika kita menekan pluger, gaya diterapkan pada area kecil. Jadi kita saat kita tarik begini, perhatian kan ada gaya yang kita berikan, tapi gayanya kecil, bukan gayanya besar. Oke, yang kedua, jawaban kedua, rumus apa yang digunakan untuk menghitung tekanan dalam sistem hidrolik? Ya, seperti suntikan, yaitu tekanan sama dengan gaya per luas penampang, atau P sama dengan F per A. Ya. Yang ketiga itu, mengapa tekanan diterapkan pada pluger menyebar merata dalam cairan suntikan? Penyebaran merata karena sifat cairan memungkinkan terjadi memungkinkan tekanan menyebar ke segala arah sama besar. 4. Apa yang terjadi pada cairan saat keluar melalui jarum suntik dan bagaimana tekanan yang berperan dalam proses ini? Yang terjadi cairan keluar dengan tekanan yang sama melalui jarum suntik. Oke. Kita lanjut lagi pada bagian penutup, ya. Pada bagian penutup Pak akan berikan post test, ya. Tiap kelompoknya mengerjakan post testnya. Oke, post test kelompok 1. Silakan dikerjakan. Kalau mengalami kendala silakan bertanya. Atau Pak, soalnya kurang jelas Pak. Pak, ini tidak ada option A Pak, tidak ada option B Pak. Silakan berdiskusi. Kelompok 3, kelompok 2, 1, silakan berdiskusi. Cari jawabannya, ya. Sudah bang. Kelompok sudah? Sudah, Pak. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Yang benarnya yang mana? Oh, yang ini. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk dalam kesimpulan materi hari ini, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi yang hari ini kita pelajari? Silakan kelompok perwakilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan
Menarik kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa? Ayo, 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 jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti tidak tahu. Seperti itu ya. Silakan. Kelompok 1 dari 4 orang. Pak, saya punya pemahaman seperti ini, Pak. Hari ini kita belajar tentang ini, Pak. Ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Silakan Ellen. Oke, silakan. Silakan. Ya, oke, was Riani. Silakan Riani. Hari ini menarik kesimpulan kita belajar tentang apa? Silakan Riani. Oke, hukum Pascal. Ada yang tahu punya hukum Pascal? Saya Pak. Silakan. Tekanan yang diberikan kepada zat air di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar di segala arah. Oke, jadi hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluid dasar cair jika ditekan akan menyebar ke segala arah sama besar. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang tahu rumus hukum Pascal? Silakan. Rumus hukum Pascal itu P sama dengan F per di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas penerapan. Ya. Oke, penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu apa? Satu apa? Ya? Dongkrak hidrolik. Yang kedua? Rem hidrolik pada kendaraan. Yang ketiga? Oke, eskavator. Ya. Dan ada juga jarum sulit. Ya. Jadi itulah penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita akan masuk pada bagian apa? Refleksi, ya. Jadi kalau Pak bilang bagaimana pembelajaran hari ini? Kalau yang senang 2 kali. Iya Pak. Kalau yang tidak senang ya dia diam saja. Ya. Bisa? Bisa Pak. Bisa? Bisa Pak. Bisa? Bisa. Coba kita coba. Yang senang dengan pembelajaran hari ini? Yang tidak senang dengan pembelajaran hari ini? Oke. Oke, Pak tanya lagi. Yang senang dengan pembelajaran hari ini? Yang tidak senang dengan pembelajaran hari ini? Oke, jadi hari ini semuanya merasa senang ya? Ya, Ya, Pak. Pak. Merasa senang karena yang tadi tidak tahu menjadi Menjauh. Oke, jadi kita masuk dalam penutup pembelajaran hari ini. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa untuk menutup hari ini. Mada, silakan Mada pimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita tenang untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Mada. Jadi terima kasih untuk kehadiran hari ini.
Terima kasih juga atas umpan balik dari kalian. Jadi pembelajaran hari ini kita stop sampai di sini lagi ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus yang paling meriah.